Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, mari kita menyanyikan NKB 5 bait 1 dan kedua, Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong berkati kami supaya kami dapat menjalani ibadah ini dengan baik. Tolong kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu dari KJ 457 bait 1 dan kedua, Ya Tuhan Tiap Jam. Kiranya lagu ini dapat mengingatkan kita untuk selalu setia dan berharap di dalam Tuhan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik di tengah situasi yang tak menentu ini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Alexardo Cesario Saragi. Saya adalah calon pendeta GKI yang saat ini sedang melayani di GKI Pondok Indah. Kalau suatu hari bertemu, jangan sungkan untuk menyapa.
Teman-teman semua, hari ini kita akan merenungkan satu bagian Alkitab dari Yesaya pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ayat ini penuh dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang mengungkapkan syukur yang dilakukan oleh Nabi Yesaya kepada Tuhan. Mengapa Nabi Yesaya bersyukur? Apa yang ia syukuri? Mari nanti kita sama-sama lihat bersama. Tapi sekarang saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sumber hikmat dan kebijaksanaan, kami hendak membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan kami kemampuan untuk dapat melihat Tuhan dalam pembacaan yang kami lakukan, sehingga ketika kami mengangkat mata kami dari Alkitab kami dan memandang sekitar kami, kami pun dapat melihat Tuhan berada di mana-mana. Penuhi hati kami, pikiran kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami baca dan melakukan permenungan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, saya ngajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yesaya pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua, tapi saya berharap teman-teman juga membuka Alkitab dan membacanya bersama saya. Yesaya 25. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Ini sebuah pengakuan dari Yesaya. Aku mau meninggikan Engkau, aku mau menyanyikan syukur bagi namamu. Kenapa? Sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Di sini Yesaya menekankan bahwa Tuhan itu udah berencana loh dari dulu, dan dia setia melakukan rencananya itu. Ayat 2. Sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu. Seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang gagah, sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita lanjut sampai ayat 12. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Segala jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya, di dalamnya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upah mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca,
merenungkannya serta mampu melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Teman-teman, ada yang pernah dengar istilah penisilin? Itu adalah sebuah antibiotik yang pertama. Penemuan penisilin ini mengubah atau merevolusi industri kesehatan. Seorang ahli bernama Alexander Fleming di tahun 1940-an, ia secara tidak sengaja menemukan cikal bakal antibiotik ini. Teman-teman bisa googling kisahnya gimana dia gak sengaja bisa menemukan obat yang begitu berjasa dalam dunia kesehatan. Bayangkan obat ini tuh berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri penyebab infeksi, sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Karena pada saat itu, infeksi bakteri yang terjadi dalam sebuah luka itu bisa berakibat fatal. Karena belum ada obat untuk membunuh bakteri itu. Dan Alexander Fleming beserta rekannya kemudian yang mengembangkan penemuannya ini, akhirnya berhasil menemukan penisilin dan membantu banyak sekali jiwa terbebas dari infeksi bakteri ini. Tapi jauh dari penemuan penisilin ini, ternyata ada satu agen pembunuh dalam tanda kutip yang Tuhan tempatkan dalam tubuh kita. Fungsinya sama, membunuh bakteri, sel-sel yang tidak diinginkan, dan membuat manusia bisa bertahan ketika ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di tubuhnya. Apa itu? Teman-teman yang ngambil IPA atau yang suka dengan biologi pasti pernah dengar atau tahu persis, yaitu sel-sel darah putih. Sel-sel darah putih ini Tuhan tempatkan di dalam tubuh kita untuk menjaga kita dari infeksi-infeksi, dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, dari bakteri-bakteri. Tapi seberapa banyak dari kita yang menyadari akan keberadaannya? Ya, kita jalan, hidup sehari-hari, ya udah, anggap semuanya kayak normal-normal aja. Padahal sebetulnya ada sesuatu di tubuh kita yang Tuhan tempatkan untuk menolong kita, membantu kita, mencegah kita dari berbagai macam penyakit. Tapi karena itu sesuatu yang nampaknya biasa, jadi kita seperti take it for granted. Anugerah itu kita sia-siakan atau kita abaikan keberadaan si sel darah putih ini. Tapi begitu terjadi masalah, barulah kita memberikan perhatian yang lebih padanya. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap Tuhan, teman-teman. Sadar atau enggak sadar. Ketika hal buruk terjadi dalam hidup kita, Dia dipersalahkan. Ketika hal yang seharusnya terjadi, hal yang biasa-biasa saja terjadi, semua sesuai rencana kita, Dia kita abaikan. Antara dipersalahkan atau diabaikan. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini, situasi kita saat ini, kemampuan kita saat ini, yaitu karena usaha saya, karena perjuangan saya, belajar saya, latihan saya. Lalu kita mengabaikan bahwa sebetulnya Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan banyak sekali hal. Bahkan contoh paling sederhananya si sel darah putih itu. Kita luka, lalu luka itu sembuh. Kita nggak menganggap bahwa ada sel darah putih yang bekerja untuk menyembuhkan luka kita. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kadang kita sulit bersyukur pada Tuhan ketika hal yang baik atau hal biasa terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai mempersalahkan Tuhan, mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan ketika kita mengalami persoalan.
Ayat yang kita baca tadi adalah ungkapan syukur Yesaya kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Coba kita perhatiin. Seperti yang tadi saya sempat katakan bahwa Yesaya menekankan pada Tuhan yang setia pada janjinya. Jadi ceritanya ini tuh mereka habis mengalami pembebasan. Kalau di sini ada dikatakan membuat kota itu menjadi timbunan batu, kemungkinan besar kota itu adalah Babel. Mereka dibebaskan dari apa? Mereka dibebaskan dari pemerintahan yang jahat, pemerintahan yang menindas bangsa Israel. Pemerintahan yang berlaku tidak adil kepada bangsa Israel. Dan Tuhan membawa mereka keluar dari sana. Situasi itulah yang membuat Yesaya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 4, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Sampai ayat 5, berkali-kali Yesaya menekankan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi bangsa Israel, bagi orang lemah, bagi orang yang membutuhkan tempat pertolongan. Dia memuji Tuhan dengan kalimat yang indah sekali. Jadi seluruh bagian ini adalah sebuah ungkapan, nyanyian, hymn dari Yesaya. Kalau kita lihat kata-katanya tuh indah-indah sekali, puitis-puitis sekali. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, di sana Yesaya mengatakan Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Kalau teman-teman perhatikan seluruh Alkitab, biasanya jarang sekali perjamuan itu digambarkan atau diceritakan dengan detail makanannya apa. Tapi di sini Yesaya dengan semangat ungkapan syukur dia detailkan itu tuh. Imajinasinya, ini tuh seperti sebuah perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Bergemuk itu berlemak. Kita mungkin menghindari lemak saat ini, tapi sebetulnya tubuh kita juga membutuhkan lemak dalam kadar yang tertentu. Dan bangsa Israel khususnya pada saat itu, lemak dari lembu sapi gitu, lembu yang tambun, itu tuh makanan yang mewah. Masakan yang bergemuk. Lalu anggur yang tua juga bukan barang murah bagi bangsa Israel. Termasuk juga kita saat ini wine-wine yang tua itu mahal sekali. Digambarkan suasana perjamuan yang dengan makanan lezat ini menunjukkan bahwa sebuah suasana yang penuh sukacita. Suasana kegembiraan. Kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-7, di sana bahkan Yesaya bilang bahwa Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada kepala segala suku bangsa. Maksudnya di sini adalah Yesaya mau bilang kalau Tuhan itu meniadakan segala kedukaan. Tuhan meniadakan segala perkabungan. Karena Ia telah membebaskan bangsa ini. Kita baca seluruh bagian ini isinya puji-pujian Yesaya terhadap Tuhan. Kenapa? Karena mereka dibebaskan dari penderitaan. Yang menjadi pertanyaan, kalau suasananya luar biasa baik, bisalah kita bersyukur. Tapi gimana kalau kejadiannya luar biasa buruk? Atau justru kejadiannya biasa-biasa aja? Apakah kita juga akan mengungkapkan syukur yang sama? Ketika apa yang kita impikan tercapai, kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan thank you banget. Itu biasa. Tapi gimana kalau impian kita buat masuk sekolah tertentu atau masuk kampus tertentu, terus ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah kita mengungkapkan syukur juga? Atau ketika hari ya nampak biasa, bangun pagi, mandi, sarapan, sekolah, pulang sekolah, mandi, sarapan, besoknya gitu ya. Dan hari nampak biasa-biasa aja. Apakah kita mengungkapkan syukur yang sama? Kadang kita menempatkan posisi Tuhan seperti itu. Ketika hal yang luar biasa baik, bagus kalau kita ingat untuk bersyukur. Tapi ketika hal yang luar biasa buruk terjadi pada kita persalahkan.
Ketika hal yang biasa-biasa terjadi dalam hidup kita, kita abaikan dia. Teman-teman, Tuhan tuh menolong kita dengan banyak cara. Bagaimanapun kondisi teman-teman saat ini, itu tuh tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Hidup kita itu tuh hasil dari rangkaian peristiwa. Dan dari setiap peristiwa Tuhan itu tuh menolong. Dia tuh ada bersama-sama dengan kita. Ketika teman-teman mungkin bertemu di pinggir jalan, lalu mungkin kita bertanya, aduh, Tuhan tuh di mana sih ketika situasi buruk tuh terjadi? Tuhan di mana sih ketika banyak orang sakit dan menderita? Tuhan di mana sih ketika orang itu kelaparan dan gak punya tempat berteduh, gak punya sumber makanan, gak punya tempat perlindungan? Tuhan tuh di mana sih? Atau kalau teman-teman pernah baca diarinya Anne Frank, dia adalah seorang perempuan muda di masa Nazi, lalu dia setiap harinya dia menuliskan diary, dan di sana dia bergumul dengan situasi, bergumul dengan imannya, dan dia mempertanyakan di mana Tuhan ketika ada seorang anak tergantung di sana. Lalu dalam permenungannya itu ia menyadari bahwa Tuhan pun tergantung di sana bersama anak-anak itu. Maka di mana Tuhan ketika terjadi penderitaan, Tuhan pun ikut menderita di sana. Di mana Tuhan ketika saya dihianati, Tuhan pun ikut dihianati bersamamu. Yesus tahu gimana rasanya sakit, karena dia pernah merasakan sakit lebih dari siapapun. Dia disalib di atas sana. Yesus tahu rasanya gimana orang itu dihianati. Lebih dari siapapun. Karena dia pun dihianati oleh orang terdekatnya. Yesus tahu gimana rasanya dipermalukan di depan banyak orang. Karena dia pun pernah mengalaminya. Yesus tahu rasanya difitnah. Karena dia pernah mengalaminya. Maka gak mungkin dia membiarkan teman-teman jalan sendiri ketika mengalami persoalan. Menghadapi setiap permasalahan sendiri. Gak mungkin. Mungkin kita gak sadar kehadirannya, tapi dia gak pernah absen dari hidup kita. Ada sebuah gambar lucu, tapi memaksa kita untuk berpikir. Jadi ceritanya di gambar ini teman-teman bisa lihat, seekor panda dengan sahabatnya, seekor naga kecil. Si panda bertanya, "Hei, mana yang lebih penting? Tujuan atau perjalanannya?" Lalu si naga kecil ini bilang, "Bukan keduanya, tapi siapa yang berada bersama-sama dengan engkau dalam perjalanan hidupmu." The companion. Maka teman-teman, ia tuh berjalan bersama-sama dengan engkau. Terlepas dari tujuanmu tercapai atau tidak. Terlepas dari perjalananmu mulus atau enggak. Tapi ia tuh berjalan bersama-sama dengan kita. Menemani perjalanan hidup kita. Menolong kita untuk setiap hal kecil yang bahkan tidak kita sadari. Maka bersyukurlah senantiasa. Ketika hal baik terjadi, hal terbaik terjadi. Ketika hal buruk terjadi, hal terburuk terjadi. Bahkan ketika hal biasa-biasa sajalah yang terjadi di hidup kita. Bersyukurlah. Karena engkau tidak berjalan sendiri. Engkau berjalan bersama Dia yang setia memegang janjinya untuk menemani kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk merasakan kehadirannya dan membuat hati kita penuh dengan ungkapan syukur atas setiap yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Rekan-rekan semua, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari betul bahwa perjalanan hidup kami tak selalu mudah, bahwa tujuan yang kami cita-citakan dan impikan tidak selalu terjadi sesuai dengan apa yang kami kehendaki.
Tapi Bapa, ajarkanlah kami untuk terus dapat mengerti bahwa setiap perjalanan hidup kami tak lepas dari campur tangan Tuhan. Penuhilah hati kami dengan ungkapan syukur atas semua yang boleh terjadi, karena kami percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga saat ini ingin bersama berdoa untuk kesehatan seluruh dari kami. Baik kami sebagai pelajar, kami juga berdoa bagi para guru, mereka yang bekerja di sekolah sebagai karyawan kebersihan, keamanan, siapapun kami berdoa memohon belas kasih Tuhan, berikanlah kami selalu senantiasa kesehatan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Lindungi kami beserta seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap proses pembelajaran yang kami lakukan secara online ini, biarlah Tuhan yang menyertai kami semua, memberikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga dengan media apapun yang walaupun kadang kami mengalami kendala dan kesulitan, biarlah itu semua juga boleh menjadi proses pembelajaran yang baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, izinkanlah kami menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Alex atas firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Marilah kita selalu mengingat dan bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita terhadap kasih Allah tersebut, kita diminta untuk hidup taat dan setia kepada firman-Nya dalam hidup kita, dan menjadi berkat kepada sesama kita. Rekan-rekan semua, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan.
Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidupmu. Kiranya Allah berjalan di depanmu sebagai penunjuk arah dan masa depanmu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu sebagai penolong dan penopang ketika engkau terlelah dan terjatuh. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan yang bertakhta dalam hati dan pikiranmu. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, merengkuhmu dengan cinta, kasih, dan kesetiaan, sehingga hidupmu mampu menampilkan salib Kristus. Amin.